Oke, jumpa lagi teman-teman semua di Wirasi Channel. Kali ini di depan kita ada Suzuki Espresso Yogyakarta. Teman-teman pengen tahu detailnya seperti apa? Simak terus ya videoku sampai selesai. Oke, Suzuki kali ini benar-benar ya datengin Suzuki Espresso ini ke Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa gembar-gembornya dari tahun kemarin unit ini akan didatangkan dan akhirnya datang beneran ke Indonesia. Unik, memang benar-benar unik kalau kita lihat sendiri ya. Kita lihat dulu dari eksteriornya. Kebetulan unit ini ada di Suzuki Trada, Jalan Magelang, Yogyakarta. Kalau teman-teman semua mau lihat unit ini ada di sini ya. Untuk kontak person marketing jangan lupa nanti saya sertakan di deskripsi video. Oke. Ini adalah Suzuki Espresso warna putih manual transmission. Kebetulan dapatnya unit yang manual ya. Di sini untuk unit test drive-nya ini ya nanti yang akan digunakan di Suzuki Trada Jalan Magelang Yogyakarta. Kita lihat dulu ya di bagian eksteriornya, teman-teman semua bisa memperhatikan. Memang desainnya unik ya. Jadi dia sekilas gabungan dari Suzuki Ignis. Namun dia juga ada aura dari Karimun Wagon R. Oke, kita lihat dulu dari detailnya dari tampak depan. Untuk tampak depan bisa kita perhatikan bahwa di sini grill depan ya. Oke, grill depan ini mirip sama Suzuki Ignis. Tuh, kebetulan di dalam ada tuh Suzuki Ignis tuh. Nah, kebetulan mirip sama desain Suzuki Ignis tahun 2020 ya. Yang kemarin ganti model itu tahun 2020 kemarin. Kemudian untuk headlamp pun sekilas modelnya juga mirip sama Suzuki Ignis ya. Ya, desainnya mengotak gitu. Namun di sini masih menggunakan bolam halogen, termasuk lampu sen halogen, dan di sini ada lampu senjanya, lampu senja halogen juga. Di bagian bawah ada semacam dummy untuk fog lamp, tapi tidak tahu nih untuk fog lamp atau bukan karena ini tidak ada mal ya untuk melepas atau bagaimana. Mungkin itu hanya desain seperti biasa. Secara keseluruhan dari tampak depan memang cukup unik. Di bawah ada skid plate warnanya silver. Ya, seperti itu ya. Oke, modelnya seperti itu. Jadi dia aura-auranya mirip mini SUV ya jadinya ya. Karena ground clearance sendiri cukup tinggi. Kita lihat aja nih dari tampak samping. Rodanya sendiri masih menggunakan ban MRF ZVTV ukuran 165/70 ring 14. Profilnya aja ada 70 ya. Kemudian untuk ground, nah ini jaraknya nih. Jaraknya cukup tinggi loh. Padahal ini ring 14. Kemudian ada cladding ini. Ada semacam body kit ya yang menunjukkan aura-aura SUV ya. Rata-rata kendaraan-kendaraan model SUV itu seperti Grand Vitara lah. Itu ada body kit di sampingnya itu. Di sini ada pelindung ya, macam sisi samping ini model-model sisi ya, semacam karbon gitu, warna silver. Dia menyambung dari pintu depan ke pintu belakang, dilanjutkan lagi dengan over fender ya, mungkin istilahnya nih over fender ya. Over fender di bagian samping. Untuk rem depan sudah menggunakan cakram, namun di belakang masih menggunakan tromol. Dan memang benar-benar unik ya. Nih teman-teman, space-nya ini betul-betul luas loh. Ini luas bener loh nih. Mungkin pakai velg ring 16 pun masih masuk ini kelihatannya. Unik. Lanjut ke bagian belakang. Ada dua reflektor mata kucing di sisi kiri dan kanan. Dia modelnya masuk ke dalam bumper gini ya. Ini mirip dengan desain New Baleno yang baru juga seperti ini. Termasuk untuk desain lampu belakang pun ya. Dia mirip Baleno pre-facelift, modelnya juga seperti ini. Namun di sini semua masih menggunakan bolam halogen. Baik lampu rem, lampu kota maupun lampu sen dan lampu mundur. Di sisi sebelah kiri ada logo Suzuki. Kemudian di tengah ada logo Suzuki yang besar. Di sisi kanan ada Espresso. Namun tidak ada yang membedakan antara MT maupun AT ya di sini. Jadi dari luar dua tipe tersebut tampak sama. Satu hal yang cukup unik di sini ya. Dia di sini untuk lampu mundur di sisi kanan kosong ya. Ini lampu malam, lampu rem, lampu sen ini dummy kosong. Berbeda dengan sisi bagian kiri. Lampu mundur halogen, lampu sen halogen, lampu rem dan lampu mundur ada, lampu rem dan lampu malam ada di sisi bagian merah.
Di sisi bawah ini ada sensor mundur, dan bagusnya sensor mundurnya ini rata ya. Biasanya rata bumper. Ini benar-benar rata bumper. Di bagian bawah ada skid plate warnanya silver. Kemudian ada muffler cutter. Tapi katanya bukan muffler cutter ya. Ini memang knalpotnya kali ya. Model knalpotnya seperti itu. Dia kecil ya, memang ternyata kecil. Sekilas kalau diperhatikan memang tinggi bener ya ground clearance-nya ya. Nyampe di atas 170 mm. Rata-rata kendaraan XCGC di kelasnya tuh tidak ada yang setinggi ini. Namun di sini Suzuki Espresso yang memang bukan termasuk XCGC-nya dari Suzuki mempunyai ground clearance yang cukup tinggi. Di sisi bagian atas ada spoiler ya. Di sini ada spoiler, dan di bagian belakang walaupun tidak ada rear wiper, namun di sini ada defogger. Unik ya, di kelasnya ini kelihatannya satu-satunya yang ada rear defogger cuma ada di Suzuki Espresso ini. Dan di sini sudah ada high mount stop lamp, tapi posisinya ada di sebelah dalam. Tidak ada kamera mundur ya. Tidak ada kamera mundur. Kemudian untuk bukaan pintu bagasi pun harus dari sisi bagian dalam. Untuk handle dia sewarna body. Bagian trim sini sudah blackout ya, seperti ini. Dan dia masih menggunakan kunci manual. Untuk spion dia tanpa dilengkapi sen ya, dia masih polos begini dia modelnya. Di sebelah sini ada lampu sen, jadi lampu sen sampingnya ada di body, nempel di body. Untuk front wiper masih menggunakan model standar, jadi dia belum menggunakan bilah yang lebih bagus ya. Dan untuk semprotan washernya dia masih menggunakan 3 titik. Ini mirip dengan Grand Vitara maupun Baleno, juga modelnya seperti ini. Naik ke bagian atas, di sini ada antena ya. Antenanya bukan model shark fin tapi model shark pool begini, dia modelnya begini. Oke. Sekilas untuk bagian eksterior desainnya seperti ini. Jujur menurut saya cukup unik ya. Unik, bener-beneran unik. Saya sendiri tingginya 173, tadi nyoba masuk ya agak lumayan sih, di dalam tidak luas banget tapi tidak sempit banget. Oke, kita lanjut aja ke bagian interior. Untuk kuncinya yang Suzuki Espresso ini desainnya biasa ya, tapi dia sudah immobilizer dan tidak terintegrated dengan spion sama sekali. Kita buka aja ya. Oke, kita coba masuk, kita lihat aja bagian interiornya. Kunci kita taruh dulu di bagian sini. Nah, dia sudah immobilizer ya, karena ada suara beepnya, ada suara buzzernya di dalam. Oke, kita lihat aja. Di sisi bagian samping, bagian pintu ini door trim semua menggunakan material plastik, hard plastik ya. Tidak ada unsur soft touch sama sekali, namun di sini desain hard plastiknya mirip kulit memang. Ini berbeda dengan bagian sebelah sini, dia mirip sisi ular, sementara sebelah sini dia modelnya halus. Ada yang warnanya glossy di sebelah sini. Dia warnanya silver gloss. Ada perbatuan antara silver, abu-abu, dan warna putih. Kemudian untuk bukaan pintu dia masih menggunakan bahan plastik seperti ini. Di bawah ada satu laci penyimpanan, dan untuk tempat minum ada satu. Kemudian di bawah sini ada speaker. Uniknya untuk bagian spion ya. Nah, dia masih manual ya. Jadi gimana ya, mengingatkan saya di era mobil tahun berapa ini, 80-an ya. Berarti otomatis pelipatan spion pun masih manual. Coba kita coba. Oke, ternyata masih manual ya pelipatan. Oke, kita masuk aja. Karena ini tipe manual, di bawah sudah ada 3 pedal ya teman-teman semua. Ada 3 pedal. Di sini ada laci penyimpanan kosong. Kemudian di sini juga ada dummy nih di bawah untuk buka kap mesin. Di sini ada dummy tombol-tombol juga. Nah, uniknya kita tutup dulu pintunya ya. Untuk sisi kisi-kisi AC, dia desainnya mengikuti dari desain trim samping ya. Jadi di sini ada warna putih, abu-abu, dan silver. Dia modelnya glossy seperti ini. Oke, kita coba hidupkan mesin aja dulu. Ciri khas 3 silinder ya. Ciri khas 3 silinder. Jadi dihidupkan pertama tuh dia agak sedikit getar gitu modelnya. Baik, untuk interior semua masih menggunakan material hard plastik, bagian setirnya pun tidak dilapisi kulit. Namun desain setirnya saya rasa cukup bagus ya. Ini mengingatkan pada desain Suzuki Ignis ya. Kemudian untuk dashboard, desainnya memang betul-betul unik nih. Di tengah sini ada model lingkaran. Kemudian ini ada kisi-kisi AC di sisi sebelah kanan maupun di sisi sebelah kiri. Ada layer to layer di sebelah sini ya. Namun saya akui build quality-nya bagus ya. Jadi tidak empuk-empuk gimana gitu, enggak. Kemudian untuk bagian tengah ini juga bagus nih.
Di sini ada aksen kulit jeruk ya, macam karbon gitu. Di sisi kiri ada laci penyimpanan terbuka. Turun di bawah sedikit. Nah, ada laci plastik, cuma ini kok begini ya. Nah, berikutnya keunikannya di sini dia menggunakan head unit model aftermarket ya dari GVC. Dia cukup bagus. Coba sebentar kita kecilkan dulu. Dia touchscreen. Oke, kita kecilkan aja dulu touchscreen. Nah, untuk sisi bagian depan, buka tutup jendela kita dari sebelah tengah. Baik sisi kiri maupun sisi sebelah kanan ya. Jadi untuk buka dan tutupnya ada di bagian tengah. Tombol hazard ada di bagian tengah sebelah sini. Turun ke bagian bawah. Nah, ini bagusnya lagi untuk desain AC ya. Arah semburan sirkulasi ini ya, dari luar maupun mutar di dalam. Kemudian ini komplit ya untuk arah semburan AC-nya dari atas bawah, kaki, kemudian ini untuk defogger kaca depan. Ini juga defogger kaca depan ada semua. Kemudian ini untuk tombol defogger kaca belakang ya. Ini tombol AC, kemudian ini untuk speed blowernya. Nah, di sini dia uniknya suhunya ini ya. Jadi kalau kita setel ke sini bisa tambah panas. Bagus, mantap. Turun ke bagian bawah, ada power outlet. 12 watt, 120 watt. Di sini ada dummy ya. Jadi tidak ada cigarette lighternya. Di bawah sini ada laci penyimpanan kecil, di sini ada cup holder 2 buah. Manual 5 speed. Modelnya bagus ya ini ya, rapi, jahitannya juga rapi. Overall untuk ruang kaki saya yang tingginya 173 cm dengan posisi duduk sekarang cukup nyaman ya. Berikutnya untuk speedometer. Desainnya betul-betul out of the box ya. Jadi bulat gitu. Jujur keren ini di sebelah sini. Di sini tanpa RPM sama sekali, jadi hanya ada speed. Kemudian untuk penunjuk BBM ada di sebelah sisi kiri ya. Di sini ada trip A, trip B, kilometer per liter, average-nya, kemudian range yang kita tempuh. Ini jarak untuk itu, terus ini odometer 48 km udah jalan sekitar segini. Trip A, trip B kita oke, ini balik lagi ke posisi semula. Di sini memang ada apa ya ini ya? Kelihatan nggak teman-teman ya? Nah, di sini ada sesuatu hal yang tidak digunakan ya. Ada beberapa, tapi mati. Mungkin entah suatu saat akan dikembangkan oleh pihak Suzuki, entah jadi apa, modelnya seperti ini. Oke, untuk sisi depan seperti ini ya. Di atas tidak ada vanity mirrornya sama sekali, baik sisi kiri maupun sisi di sebelah kanan. Nah, uniknya untuk spion sudah mendapat daylight view ya. Jadi ini lumayan, ini bahkan lebih lumayan dari R3 ya. Untuk lampu kabin hanya ada di bagian depan, dan ini tipenya tipe halogen. Untuk handle bukan mode retract, dia dapat di semua sisi kecuali di sisi bagian sopir. Oke, demikian adalah layout dari tampak depan ya. Tampak depan Suzuki Espresso 2022 Yogyakarta. Berikutnya di sini kalau teman-teman lihat, joknya bahannya fabric, kombinasi fabric ya, dan busanya lumayan tebal. Di sini cuma ada satu handrem, masih manual ya, modelnya seperti ini. Oke, kita lanjut aja ke bagian jok baris kedua. Oke, untuk baris kedua kita coba aja masuk. Untuk door trim masih sama ya dengan baris pertama. Dia modelnya di sini kombinasi antara semacam sisi ular apa karbon ya. Di sini silver glossy, di sini adalah macam kulit gini ya. Teman-teman perhatikan dari dekat. Oke. Di sini modelnya halus. Dan jendela masih di engkol, saudara-saudara. Ya, ini lumayan ini. Oke. Untuk baris kedua ini ada beberapa hal unik juga, salah satunya untuk penyimpanan seatbelt belakang. Ini bisa disimpan gini ya. Ini gimana nih cara masangnya nih? Kok ternyata ya tidak semudah itu ya, teman-teman. Ya, mungkin seperti itu. Oke, kita masuk aja ke bagian belakang. Oh iya, saya lagi. Ini bukan pintunya lebar banget loh. 90 derajat loh. Nih. Saya kira buka sedikit, ternyata lebar bener ya bukanya ya. Mantap. Headrest penumpang depan masih model menyatu dengan kursi. Kita lihat ya layout tampak interior bagian depan dari kursi baris kedua. Oke. Di sini adalah posisi duduk saya tadi di depan, kemudian saya duduk di belakang.
Ternyata masih ada space ya teman-teman semua. Di sini space-nya lumayan loh, 5 jari loh. Namun di belakang sini memang tidak ada kompartemen penyimpanan ya, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Di belakang sini ada sedikit laci kecil di bagian bawah. Overall memang seperti biasa Suzuki ya, cukup unik dia desainnya. Dia walaupun dari luar tampak kecil ya, namun ternyata di dalam ini tampak luas, walaupun sebenarnya diameter jendelanya tidak begitu besar-besar banget juga. Di sini juga ini langsung plat body ya, jadi tidak ada ornamen plastik untuk finishing sebelah sini. Untuk handrest semuanya model fix, jadi bukan retract. Sisi kiri, sisi kanan. Untuk bagian atas dia modelnya bludru ya, seperti itu. Seatbelt sudah dapat di semua titik, ini modelnya fix ya. Oke. Ternyata cuma dapat 2 ya di bagian belakang, bukan 3. Jadi memang di belakangnya hanya didesain untuk 2 orang. Nah ini tadi dia high mount stop lampnya ada di sebelah sini. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi aja. Wah, ternyata lupa teman-teman. Kalau mau buka bagasi itu kita harus bukanya dari sisi sebelah dalam. Nah, ada di sini. Untuk buka ngisi bensin ada di sebelah sini, buka bagasi ada di sebelah sini. Kita buka aja sekalian ya kap mesinnya ya. Oke. Baik, kita lihat ya untuk sisi mesinnya bagaimana. Ternyata kap mesinnya lumayan ya. Ciri khas produk sana ini platnya tebal ya, kerasa lumayan berat. Nah ini uniknya lagi dia seperti Baleno ya. Jadi kaitannya di sebelah atas kita ikatkan ke sebelah bawah. Sebentar. Untuk bukan kap mesin dia lumayan lebar. Nah, lebar banget kan? Seperti biasa ciri khas mesin 3 silinder. Ini masih menggunakan K10B milik Karimun Wagon R. Memang kelihatan bergetar ya. Karena ini 3 silinder. Oke, untuk finishing kap mesin semuanya sepertinya masih menggunakan cat dasar ya. Jadi cat dasar tapi sesuai dengan warna bodi, tidak mengalami finishing. Jadi misalnya bodinya warnanya merah, dia dalamnya tetap merah. Mobilnya biru, dia dalamnya tetap biru. Mobilnya oranye, dia tetap oranye tapi tidak mengalami finishing ya. Oke, di sini banyak sekali ruangan ternyata yang tidak di finishing. Desainnya cukup unik ya, 3 silindernya. Di sini juga belum dilengkapi oleh peredam, masih bawaan. Sudah ABS tentunya. Ini adalah motor ABS-nya. Untuk bagasi kita lihat aja. Di kelas harga mobil segini yang dapat separator kelihatannya cuma Suzuki Espresso deh. Mantap nih, dia dapat penutup di sini, jadi apapun barang yang kita bawa di bagasi itu aman ya karena tidak kelihatan dari luar. Finishingnya oke. Semua ya, ini ada semacam peredam juga. Oke. Untuk bagasi memang tidak terlalu besar, namun dia cukup dalam. Dia dalam banget ya. Kita coba lihat aja untuk ban full size ternyata. Dia 165/70 ring 14 juga. Oke, dia Eco Red ya. Jadi ban dari sana. Sini semua di finishing ya. Oke, semua di finishing cukup baik di sebelah sini. Oke. Overall bukaan bagasinya sendiri ya, dia cukup tinggi loh, dia cukup tinggi. Saya tinggi 172. Ini persis ada 5 jari di atas kepala saya. Bukaan bagasinya cukup tinggi nih. Oke. Tutup aja. Untuk tangki bensin ada di sisi sebelah kiri dengan model bukaan seperti ini. Baik, mungkin segitu dulu ya review singkat saya mengenai Suzuki Espresso tahun 2022 yang ada di Yogyakarta. Kalau teman-teman semua minat,
ingin mencoba, melihat, atau bertanya-tanya, nanti nomor kontak person marketingnya saya sertakan di deskripsi video. Oke, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Ditunggu terus ya video-video baru saya yang lainnya. Terima kasih sudah nonton ya teman-teman semua.